Selamat pagi semuanya, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Lara Madani Nurudihni, saya dari SM Aquarium Science Boarding School. Dalam debat kali ini, saya sebagai pembicara satu akan menyampaikan argumen tentang mosi apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sikap moral adalah perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain yang mengacu pada seperangkat peraturan, kebiasaan, dan prinsip-prinsip tertentu yang berdampak pada kesejahteraan manusia. Apatis merupakan sikap tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Tanda-tanda apatis sangatlah beragam, mulai dari kurang bersemangat untuk melakukan sesuatu hingga tidak peduli dengan masalah yang ada di sekitarnya. Politik menyangkut kegiatan kelompok baik berupa partai maupun lainnya yang punya siasat atau taktik untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum budaya politik terbagi menjadi tiga, salah satunya adalah budaya politik apatis. Budaya politik apatis adalah sikap masyarakat terhadap politik seperti tidak acuh, masa bodoh, dan pasif. Apakah budaya tersebut mempengaruhi politik Indonesia? Jawabannya adalah iya, karena budaya merupakan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa. Budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika pada praktiknya menanggalkan martabat dan integritas manusia. Pada survei terbaru LPMM atau Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial menyatakan sekitar 72,9% masyarakat Indonesia mengaku tidak tertarik terhadap berita-berita politik dan pemerintahan. Sedangkan masyarakat yang tertarik dengan berita tersebut sekitar 20,3%, dengan tingkat kepercayaan survei sebanyak 95% dan margin of error kurang lebih 2,19%. Survei sejenis juga dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2013 yang menunjukkan dari 2.290 orang yang menjadi responden menyatakan 67% mengaku tidak tertarik dengan isu atau berita yang berkaitan dengan politik. Tidak hanya itu, survei tersebut juga menunjukkan bahwa 58% masyarakat tidak percaya pada institusi politik seperti partai politik, politisi, DPR, presiden, dan menteri. Bahkan publikasi survei baru dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, juga menunjukkan data apatisme publik terhadap politik. Dalam kaitannya dengan pemilihan calon presiden sebelum pandemi COVID-19 merebak, responden yang tidak memilih calon presiden sebesar 23,8%. Pada Desember 2020, persentase naik menjadi 31,5%. Argumen yang akan saya kemukakan menuju terhadap kurangnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara Indonesia untuk bersikap peduli terhadap politik. Sering kita mendengar masyarakat mencela dan menyerukan ketidakpuasan terhadap pemerintah, umumnya karena kualitas pembangunan yang tidak baik, kurang berempati pada masyarakat kecil, dan hanya sibuk memperkaya diri dan keluarga. Di sisi lain, masyarakat tidak peduli terhadap politik dengan berbagai alasan. Ini dua hal kontradiktif. Karena untuk bisa terciptanya pemerintahan yang baik, maka harus berawal dari kepedulian masyarakat terhadap politik. Lewat jalur politik itulah para pemimpin memiliki kekuasaan yang akan dipilih. Jika masyarakat terus apatis terhadap politik karena menilai politik itu kotor, kejam, dan jahat, lalu dari mana bisa muncul pemimpin sesuai ekspektasi masyarakat? Sikap apatis masyarakat sering muncul dalam pembicaraan menyangkut topik pemilu, baik itu pileg, yaitu pemilu legislatif, maupun pilkada, yaitu pemilu kepala daerah. Sikap apatis ini juga menandakan bahwa masyarakat sudah tidak peduli dengan keadaan Indonesia untuk kedepannya sebagai negara demokratis. Apatisme politik baik negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan terbengkalainya agenda demokrasi seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, penciptaan good governance, pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum. Jika agenda terbengkalai, dapat dipastikan konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah kerancuan, anomali, dan kericuhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lainnya. Kunci untuk mencegah apatisme yang dapat berujung frustasi dengan aksi adalah kepemimpinan. Apatisme politik hanya dapat diatasi dengan kepemimpinan visioner, yaitu jujur, adil, tegas, dan decisive atau penentu. Kepemimpinan tidak jujur, tidak adil, dan tidak tegas mengakibatkan terjadinya koalisi dan konflik politik yang intens terselubung. Dalam situasi ini sulit mengharapkan soliditas dan kebersamaan dalam mengatasi berbagai masalah bangsa. Selain sikap kepemimpinan di atas, kepemimpinan yang dapat mencegah apatisme dan frustasi politik adalah kepemimpinan yang bertumpu pada integritas, kepemimpinan yang menyatu antara perkataan dan perbuatan, tidak sekadar berbasa-basi untuk menyenangkan semua orang, hanya memimpin dengan integritas yang dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi setiap individu yang memegang tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi bangsa supaya lebih baik dan terbaik.
Maka dari itu, saya sebagai tim afirmasi setuju bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.